Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan sedikit komplain mengenai AC di dalam Surabaya Bus. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, kalau kalian sering naik Surabaya Bus ya, pasti kalian kalian merasakan bahwa beberapa waktu terakhir ini AC di dalam busnya itu nggak terasa ya, atau bahkan busnya itu panas. Jadinya kalau kita naik Surabaya Bus sekarang itu kurang nyaman karena beberapa armadanya itu AC-nya kurang terasa ya. Nah, kata beberapa penumpang ya yang ngerti AC dalam bus atau dalam mobil itu memang AC-nya katanya rusak ya, nggak berfungsi. Jadinya cuma sedikit saja atau blowernya saja. Terutama ini bus yang keluaran lama, maksudnya yang generasi pertama, kalau nggak salah yang Mercedes-Benz itu ya jenisnya. Aku nggak begitu paham ya jenisnya. Kan ada yang Mercedes-Benz sama Scania ya. Nah, yang Scania itu masih lumayan AC-nya. Nah, yang Mercedes-Benz ini sering kali itu ketika aku naik ya, itu nggak terasa, jadinya panas sekali. Nah, beberapa penumpangku mengeluhkan ya apalagi ketika ramai ya kondisinya. Jadinya pas siang hari atau saat menjelang sore hari, pas mau jam pulang kerja atau saat liburan ya hari Sabtu Minggu, itu kan banyak orang ingin naik. Lah itu pas umpul-umpulan ya itu pas panas sekali sehingga rasanya itu pengap ya. Sedangkan kita kan nggak boleh minum ya. Akhirnya kalau kita mau ke Bungurasi misalkan ya dari arah CMP atau dari arah TP itu kan lama. Nah, itu lumayan sekali kerasa panasnya. Jadi semoga saja nanti Surabaya Bus atau pihak Pemkot Surabaya itu memperbaiki AC-nya ya dan syukur-syukur mengganti dengan armada yang baru. Karena kalau tak lihat ini memang butuh peremajaan ya memang Surabaya Bus kali ini karena sudah lama ini ya kalau nggak salah sekitar tahun 2018 ya busnya ini mulai beroperasi seperti itu. Perbedaan yang sangat terasa itu kalau kalian oper ya dari Surabaya Bus ke Trans Semanggi itu akan terasa sekali AC-nya ya. Jadi yang awalnya itu panas di Surabaya Bus, kemudian oper Trans Semanggi itu akan terasa dingin ya. Atau sebaliknya kalau dari Trans Semanggi ke Surabaya Bus itu biasanya dingin ya, kemudian jadi agak panas. Makanya ini kalau aku sekarang itu naik, itu kalau masih ada tempat duduk, itu biasanya aku langsung ke bagian belakang. Karena di bagian belakang itu kan ada AC-nya ya, yang AC-nya itu ya jadinya agak mendingan daripada di bagian tengah. Tapi kalau misalkan aku itu apa namanya nggak bisa duduk, ya otomatis harus menahan panas. Karena memang kondisi saat ini kan pas panas-panasnya Surabaya ya, jadinya kalau kita itu apa namanya, nggak tahan, itu kan kita bisa dehidrasi ya. Nah, jadinya sebelum naik itu usahakan sekarang kalian minum dulu ya, minum yang banyak. Kalau misalkan apa namanya, nggak bawa minum ya, ya apa namanya, bawa apa namanya, tisu ya, tisu basah itu kemudian kalian bisa menyeka keringat kalian di dalam bus ya, biar tidak kepanasan. Memang untuk saat ini itu aku nggak tahu apakah ada pengadaan baru lagi, karena memang tak lihat itu armadanya ya itu-itu saja ya sejak, pengoperasian ditambah satu kali kalau nggak salah ya penambahan armadanya sampai sekarang itu belum ada. Jadinya ya gimana lagi ya, apalagi sekarang itu beberapa bus itu sudah mulai rusak ya sering mogok. Kadang-kadang aku melihat itu ada bus yang mogok sehingga penumpangnya itu dialihkan ke bus yang aku naiki. Lah itu tambah panas lagi ya, sudah penuh ketambahan lagi penumpang yang dari bus yang mogok kemudian AC-nya nggak terlalu kencang, nggak terlalu terasa ya bisa dibayangkan seperti apa. Nah jadi semoga saja pihak Surabaya Bus atau Pemkot Surabaya itu bisa memperbaiki nggak AC-nya ya paling tidak, atau misalkan kalau bisa itu diganti dengan armada yang baru. Tapi kalau aku ngomong seperti ini nanti kan susah ya karena itu kan butuh anggaran yang banyak ya, paling tidak AC-nya diperbaiki dulu. Karena kalau kita merasakan sendiri itu panasnya luar biasa. Ya kalau boleh minum kan masih mendingan ya. Lah ini kan nggak boleh minum karena aturnya seperti itu ya. Jadinya kita harus menahan haus, menahan panas itu di dalam bus dengan jumlah penumpang yang sangat banyak. Kalau kalian sendiri, apakah pernah merasakan naik Surabaya Bus yang AC-nya itu nggak kerasa?
Silahkan kalian komentar ya, bagaimana kondisi kalian atau bagaimana rasanya. Kemudian apakah ada penumpang yang merasa dehidrasi atau gimana ya? Kalau ada itu ceritakan ya, coba nanti kita diskusi bersama. Kalau naik Wirawiri itu masih enak karena kita bisa request ya, kita bisa request kondekturnya kalau kurang panas atau kedinginan. Kalau biasanya sih kondekturnya yang ngerti itu akan bilang apakah AC-nya itu kurang. Kalau kurang nanti akan dinaikkan ya atau diturunkan temperaturnya, maaf seperti itu. Jadi kalau misalnya kita naik Wirawiri kok terasa panas, biasanya kondekturnya itu akan bertanya, "Mas atau Mbak ini apakah terlalu panas AC-nya atau misalkan perlu didinginkan, maka kalau kalian request itu bisa, jadinya nggak kerasa panas ya, masih bisa di-setting. Nah, kalau Transmanggi itu memang dingin ya, tak akui memang dingin AC-nya, masih baru kan itu ya, masih jos. Jadi kalau kita naik itu langsung kerasa banget dinginnya. Nah, kalau Surabaya Bus ini, ya memang harus diakui, AC-nya sudah mulai tidak berfungsi. Nah, itu saja mungkin video kali ini. Jadi, semoga saja nantinya ada perbaikan ya dari AC ini, karena kalau dipakai setiap hari, orang yang bekerja atau kemana mana itu kan butuh kenyamanan. Nah, kalau sama dengan bus-bus yang biasa ya, bus kota yang nggak ada AC-nya, lah itu kan sama saja nanti ya. Ya meskipun bayarnya murah, tapi kan ini sebagai SPM-nya kan ada AC-nya di dalam bus. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Terima kasih.